Mangan ketelo rasane wena. Yuk konco-konco, kita jelajah ke Igir Merana. Emang ada apa sih, Fems? Kita ikut keramaian acara adat Mertibumi. Ada makan-makan juga loh, Fems. Pesertanya rame banget. Kalau belum kenyang, ada juga hidangan tradisional, mie pentil. Lanjut, wisata keluarga ke pabrik gula yang bersejarah. Asyik! Duh, pada sibuk apa sih? Pagi-pagi semua warga kumpul dan rapi. Lengkap dengan kostum tradisional Jawa. Ramai bener ya, Fems. Ternyata ada festival Mertibumi oleh warga desa Igir Merana, Wonosobo, Jawa Tengah. Fems, Mertibumi adalah wujud rasa syukur kepada Tuhan atas nikmat yang diberikannya kepada warga desa Igir Merana. Kami mengangkat tema itu Mertibumi adalah untuk bagaimana kita mengenalkan budaya tentang lingkungan, merawat lingkungan dengan budaya itu. Nah, yang khas dari Mertibumi Desa Igir Merana, adanya ratusan tenong warna-warni yang dibawa ibu-ibu, Fems. Tenong adalah bakul dari bambu yang bentuknya bundar, terbagi dua bagian, ada wadah dan tutupnya. Fems, bentuk bundar tenong memiliki makna mendalam loh, yakni segala keinginan manusia akan terwujud atas izin Tuhan. Tenong sudah sejak dulu digunakan dalam tradisi Jawa tuh. Mertibumi Igir Merana diawali dengan doa keselamatan yang dilakukan oleh para pemangku adat, Fems. Usai berdoa, arak-arakan dimulai deh. Mulai dari rumah kepala desa menuju lapangan Igir Merana sambil membawa ratusan tenong dan perangkat desa. Ratusan tenong sangat menarik perhatian, Fems. Soalnya warnanya dan coraknya beraneka ragam. 4 warna yang dianggap sakral adalah merah, putih, hitam, dan kuning. Tapi ada juga tenong kok, Fems. Oh iya, 4 warna tenong dianggap sakral karena melambangkan nafsu dalam diri manusia, Fems. Kalau udah sampai di lapangan Igir Merana, ratusan tenong disusun rapi, Fems. Doa juga akan dipanjatkan. Wah, suasananya hikmat banget ya. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, pembukaan tenong. Wah, jangan berebut dong. Sabar, sabar. Jangan berebut ya, Fems. Semuanya kebagian kok. Fems, isian tenong hanya boleh disantap oleh orang luar desa Igir Merana. Jadi pemilik tenong nggak boleh ikut berebut tuh. Soalnya tenong adalah bentuk sedekah agar rezeki menjadi berkah. Sebelum kirap tenong dimulai, ibu-ibu pasti sibuk menyiapkan isian tenong, Fems. Ada aneka masakan, jajanan, sampai hasil bumi tuh. Untuk nasinya dibungkus daun pisang. Kalau lauknya ada orek tempe dan telur rebus. Kue dan buah juga ada. Komplit ya, Fems. Semua yang ditaruh di dalam tenong menjadi simbol rezeki dari Tuhan. Jangan lupa masukkan juga uang koin sebagai simbol agar mudah mendapat rezeki di kemudian hari. Acara adat tahun lalu, tenong hanya berisi 5 paket makanan saja, Fems. Tapi tahun ini jumlahnya dilipat gandakan menjadi 10 paket makanan loh. Wah, asik ya, Fems. Fems, kalau mas-mas ini lagi ngapain ya? Kok serius banget sih? Ternyata pemuda desa Igir Merana lagi siapkan bucu akbar, Fems. Isinya aneka hasil bumi khas setempat. Fems, disebut akbar karena ukurannya lumayan besar tuh. Hasil bumi yang menjadi andalan desa Igir Merana adalah kentang dan carica. Sebagai pelengkap ada juga terong Belanda, cabai dieng, kubis, dan aneka sayur mayur lainnya. Bucu biasanya dibuat dari beras atau jagung. Setelah dimasak, dicetak dengan kukusan bambu.
Cetakan ini lebih dikenal dengan tumpeng, Fams. Kemudian bucu atau tumpeng ditaruh mengerucut dalam wadah anyaman bambu, disebut centing atau nampan. Bucu kurang komplit tanpa adanya ingkung ayam jago, Fams. Jangan lupa lauk pendamping. Ada tempe, sayur urap, telur, dan lainnya. Untuk Mertibumi Desa Igir Merana kali ini, ada 7 buah bucu yang akan disiapkan, Fams. Disebut dengan bucu pitu. Fams, 7 buah bucu memiliki makna. Setiap pekerjaan yang bertujuan baik akan selalu mendapat pitulungan Sang Maha Pencipta. Pitulungan atau pertolongan berasal dari kata pitu yang artinya 7. Bucu pitu mewakili 7 sifat warga Igir Merana, Fams. Ada cipta, rasa, karsa, karya, andara, karana, dan sriana. Semuanya sih terlihat dalam kesejahteraan sandang, pangan, dan papan. Keren kan? Fams, bucu akbar dan bucu pitu menjadi incaran para tamu yang hadir. Soalnya menjadi simbol keberkahan. Baik berkah rezeki sampai berkah kesehatan. Siap-siap ya, jangan sampai kalah start. Apalagi kehabisan. 1, 2, 3, serbu! Waktunya kulineran nih, Fams. Gimana kalau kita icip-icip kudapan nikmat asli dari desa Igir Merana, yaitu demplo, sejenis getuk yang terbuat dari tepung jagung. Yuk, langsung aja kita buat, Fams. Siapkan saja tepung jagung, kukus selama 10-15 menit sampai matang. Cairkan juga gula merahnya, Fams. Lalu tuang ke dalam adonan tepung jagung. Air gulanya harus panas ya, Fams, biar nggak menggumpal. Kalau sudah rata, bentuk bulat-bulat adonan demplonya. Ukurannya sih sesuai selera saja. Selanjutnya tinggal dikukus kembali. Nggak lama kok, setelah setengah jam, demplo sudah bisa dinikmati. Asyik! Ibu-ibu di desa Igir Merana biasa membuat demplo sebagai kudapan keluarga untuk menjamu tamu saat ada upacara adat besar. Proses buatnya juga dilakukan beramai-ramai, jadi makin terasa deh kebersamaannya. Rasa demplonya enak banget, perpaduan rasa gurih jagung dan gula merahnya pas, membuat lidah menjadi tak bisa berhenti mengunyah. Nyam nyam nyam. Sekarang giliran makanan berat nih, Fams. Widih, rame banget. Pasti masakannya enak. Iya dong, warung Boyem di Ngagoryoso Karanganyar emang gak diragukan lagi. Menu ayam tim gorengnya dahsyat, bikin ketagihan. Rahasia kelezatan rasanya ada pada proses pengolahan yang terus dijaga, Fams. Sengaja gunakan ayam kampung betina yang tekstur daging dan rasanya lebih mantap. Istimewa. Kita haluskan bumbu dasarnya dulu ya, Fams. Potong ayam menjadi 4 bagian. Selanjutnya, rebus sereh yang telah digeprek bersama daun salam, jahe, dan sedikit garam. Tambahkan bumbu halus ya, Fams. Disusul dengan potongan daging ayamnya. Biarkan sampai bumbu meresap sempurna. Proses inilah yang disebut dengan tim Fams. Memasak tim ayam dilakukan sekitar 1,5 jam sampai air rebusan menjadi sedikit. Lalu digoreng deh, Fams. Tapi jangan terlalu lama ya, Fams. Bisa-bisa daging ayamnya gosong, keras, dan gak enak lagi. Wah, harumnya daging ayam goreng sungguh menggoda selera, Fams. Bikin lapar. Langsung aja kita icip-icip ya. Rasa daging ayam kampungnya empuk dan gurih. Bumbu rempahnya meresap ke dalam. Mantul. Fams, kita bergeser ke Wonogiri ya. Soalnya ada kuliner tradisional yang sayang untuk dilewatkan. Mie pentil.
Mie pentil juga dibuat dari ketela pohon alias tepung singkong. Ukuran mie-nya lebih besar dibanding mie biasanya. Rasanya pun kenyal-kenyal, makanya disebut mie pentil. Kita buat mie pentilnya dulu ya, fams. Berbahan utama tepung mokaf dengan campuran tepung tapioka atau kanji, fams. Kupas singkongnya dulu, lalu parut bentuknya menjadi irisan tipis. Kemudian cuci dengan enzim khusus hingga bersih, fams. Enzim berguna untuk memaksimalkan nutrisi dan menghasilkan tepung lebih lembut. Kalau sudah bersih, tiriskan, lalu jemur hingga kering. Haluskan singkong deh, fams. Lalu ayak untuk mendapatkan tepung mokaf yang lembut. Baru deh, buat mie pentilnya. Campur tepung mokaf dengan tepung kanji, fams. Perbandingannya 2:1. Tambahkan air kunyit yang telah dimasak. Air kunyit juga harus benar-benar panas ya, fams, agar adonan tidak gempur dan mudah dibentuk. Jika sudah kalis, pipihkan adonan dengan mesin. Taburi dengan tepung terigu agar tidak lengket deh, fams. Lalu giling kembali hingga menjadi mie. Beres deh, mie pentil tinggal direbus sebentar. Sajikan bersama sayur dan kuah pecelnya. Fams, jangan heran ya, mie pentil memang menggunakan kuah pecel. Sayangnya kuliner mie pentil termasuk yang sudah sulit dijumpai. Paling mudah sih ditemukan di pasar-pasar tradisional. Rasa mie pentil mirip dengan kue tiaw basah. Kenyal dan lembut di lidah. Sedap. Ayo, siapa mau? Si bapak lagi jemur apa tuh? Oh, gula batu. Jadi penasaran deh, gimana ya cara buatnya? Fams, gula batu paling enak dicampur dengan teh tubruk kental. Sensasinya luar biasa, nikmat banget. Beda deh dengan gula pasir. Fams, lokasi pembuatan gula batunya ada di daerah Pendowo Harjo, Sewon, Bantul. Prosesnya unik loh. Bahan utama membuat gula batu adalah gula pasir yang berkualitas paling baik. Masak gula batu dengan pewarna makanan khusus selama 30-45 menit. Aduk terus ya, agar cairan gula tidak menggumpal dan cepat larut. Jika cairan gula sudah mendidih, cek tingkat kekentalannya. Caranya mudah, masukkan saja beberapa tes cairan gula ke dalam air. Kalau kurang pas, masak kembali, fams. Proses kristalisasi gula batu yaitu dengan memasukkan cairan gula ke dalam wadah khusus yang telah dikait benang. Caranya, tempel benang menyerupai jaring dan sesuai pola yang ada. Nanti cairan gula akan mengendap dan mengkristal sempurna pada benang, fams. Fams, proses kristalisasi atau pengendapan gula batu terbilang sama, membutuhkan sekitar 7 hari. Sabar ya, fams. Kemudian tiriskan untuk memisahkan gula yang masih cair dan yang sudah mengkristal. Nah, gula kristal ini adalah gula batu dengan kualitas terbaik. Fams, proses penirisan gula batu butuh waktu sekitar 2 hari. Berguna untuk menghilangkan kadar airnya. Jemur sampai gula batu menjadi benar-benar kering. Aduh, jangan kaget ya, fams. Ketika dijemur, gula batu harus dibanting agar pecah. Lumayan butuh tenaga ekstra nih. Namanya aja gula batu. Keras. Kalau sudah pecah, otomatis benang yang menempel menjadi terlepas tuh. Lalu jemur untuk mengurangi kadar airnya selama 1-2 hari. Fams, gula batu yang sudah kering biasanya mampu bertahan sampai 2 bulan. Awet dong. Fams, kemas gula batu dalam plastik kemasan. Isi 1 kilogram.
Oh iya, gula batu umumnya memiliki dua jenis. Gula batu berwarna kuning biasanya diminati oleh masyarakat Wonosari, Gunung Kidul, Wonogiri, hingga Solo. Sedangkan gula batu berwarna putih diminati oleh warga kota Yogyakarta aja. Soal rasa dan kualitasnya sama kok Fems. Bedanya warna kuning dihasilkan karena ditambahkan pewarna makanan. Fems, gula batu pertama kali dibuat dan diperkenalkan di Iran pada abad 9 Masehi. Oh iya, di beberapa negara maju, gula batu dimanfaatkan sebagai terapi untuk mempercepat masa pemulihan dari sakit. Berdasarkan penelitian sih, gula batu menjadi sumber energi yang paling aman dikonsumsi, Fems. Widih, cantik banget ya. Kalian pasti nggak nyangka, kerajinan ini dibuat dari limbah kaca loh. Jangan kemana-mana ya. Fems, ada rencana berlibur bersama keluarga tercinta? Coba deh datang ke agrowisata Sondokoro Karanganyar. Lokasinya nggak terlalu jauh kok, hanya sekitar 45 menit saja berkendara dari kota Solo. Agrowisata Sondokoro berada di area pabrik gula terbesar di Karanganyar, yaitu Tasik Madu. Terus wisatanya ada apa aja ya, Fems? Kita bisa berkeliling menikmati pemandangan dengan kereta wisata yang tersedia. Jadi nggak perlu capek-capek jalan kaki ya, Fems. Uniknya kereta wisatanya ditarik lokomotif uap berusia ratusan tahun. Antik banget. Puas berkeliling dengan kereta, kita lanjut ikutan belajar proses pembuatan gula tebu di pabrik gula yang memiliki sejarah panjang. Usianya cukup tua. Pabrik gula Tasik Madu didirikan tahun 1871 di masa pendudukan Belanda, Fems. Meski sudah ratusan tahun usianya, seluruh mesin-mesin pabrik masih berfungsi dengan baik. Luar biasa. Fems, sebelum kemerdekaan, gula adalah produk andalan dari Pulau Jawa. Saat itu, produksi gula dari ratusan pabrik gula di Pulau Jawa menjadi kedua terbesar di dunia setelah Kuba. For your info nih, Fems, pabrik gula Tasik Madu adalah saksi sejarah kejayaan industri gula di tanah Jawa. Didirikan oleh Mangkunegara keempat, satu-satunya orang Jawa yang diperbolehkan Belanda yang memiliki pabrik gula di masa penjajahan. Fems, dari Tasik Madu, kita lanjut ke pabrik gula Colomadu yang kini menjadi tempat wisata kekinian yang cocok untuk anak zaman now. Cocok juga untuk penghobi fotografi dan selfie. Dijamin betah deh. Tuh, spot fotonya banyak banget kan? Keren-keren. Tinggal pilih aja mana yang disuka. Upload deh ke medsos hasilnya. Pasti banyak yang nge-like. Berbeda dengan pabrik gula Tasik Madu, Colomadu sempat berhenti beroperasi selama 20 tahun, Fems. Pabrik yang juga dibangun oleh Mangkunegara IV ini kemudian dikonsep ulang menjadi lokasi wisata dan kawasan komersial. Nama kerennya sih The Colomadu. Wah, cantik banget kerajinan kacanya, Fems. Kalian pasti nggak nyangka kalau kerajinan kaca ini berasal dari limbah kaca. Sayangnya kerajinan limbah kaca belum banyak dikenal. Padahal di Amerika kerajinan limbah kaca menjadi kerajinan tangan yang memiliki nilai jual tinggi loh. Ivan Bestari inilah pengrajinnya, Fems. Limbah botol kaca disulap menjadi berbagai jenis kerajinan kaca. Workshopnya terletak di kawasan Pakuncen, Kota Yogyakarta. Berbagai jenis sampah botol kaca bisa dibuat kerajinan kaca berbagai hiasan. Cantik-cantik, Fems. Fems, ada dua teknik untuk pembuatan glass art, yakni teknik hot working dengan api dan teknik cold working yang tidak menggunakan api seperti kaca patri, Fems. Ivan biasa menggunakan teknik flame working atau teknik bakar, Fems.
yakni kaca dibentuk dengan menggunakan api bersuhu 800 hingga 1200 derajat Celcius. Sebelum dibentuk, limbah kaca dipecah menjadi beberapa bagian. Jangan lupa, gunakan kacamata khusus agar mata tidak terkena radiasi api ya fams. Kemudian, hangatkan kaca terlebih dahulu. Proses ini wajib dilakukan karena kaca gampang pecah saat terjadi perubahan suhu secara drastis. Jadi akan susah dibentuk. Jika kaca hangat, tingkatkan terus suhu dengan cara dibakar ya fams. Setelah teksturnya lunak, kaca sudah bisa dibentuk sesuai dengan keinginan. Ivan hanya menggunakan imajinasi untuk membuat kerajinannya loh fams. Keren! Fams, proses pembuatan kerajinan kaca bisa memakan waktu 5 menit hingga 20 jam. Tergantung tingkat kesulitannya juga sih. Selain ketelitian dan kesabaran, pembuat kerajinan gelas harus tahan dengan suhu yang sangat panas. Harga yang dibanderol mulai dari 40.000 hingga jutaan rupiah, fams. Wow! Gimana informasi Ragam Indonesia hari ini? Menarik kan? Tapi nonton lagi besok ya fams. Tenang, kita masih punya informasi menarik lainnya. Cintailah Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai Ragam Indonesia. Sampai jumpa.